Jadi untuk mengenal Tuhan itu pertama kali adalah melihat dulu ya atau bersaksi. Nah, kalau kita secara umum di masyarakat ini kalau ada pertanyaan, biasanya pertanyaan ini bikin orang jadi marah atau berdebat. Pertanyaannya begini, Anda kan Islam syaratnya kan bersahadat. Sahadat tuh kan asyhadu ya. Asyhadu itu artinya bersaksi, artinya menyaksikan. Seperti di persidangan ketika kita ngomong saya bersaksi berarti Anda melihat. Nah, pertanyaannya ketika Anda asyhadu itu yang Anda lihat apa? Apakah Anda melihat Tuhan seperti itu? Mesti jawabannya tidak. Secara umum ya. Padahal sebetulnya kalimat asyhadu ini adalah artinya ya memang melihat. Makanya disebut dengan awalu wajibin ya. Awal pertama kali orang bisa masuk Islam itu karena melihat dulu. Kalau Anda menyembah tidak melihat yang disembah, Anda memanggil tidak ada yang dipanggil atau tidak melihat yang dipanggil atau minimal bisa berkoneksi, itu kan namanya batal ya, istilahnya seperti itu. Makanya di Islam itu pun diberi sinyal yang disebut dengan syahadat. Itu sebetulnya adalah tamparan keras bagi kita bahwa kita itu sebetulnya memang sebelum melakukan apapun itu sebetulnya harus menyaksikan dulu apa yang kita ingin tuju sebetulnya. Nah, setelah saya lama mengalami pencarian tentang hal tersebut dengan berbagai ritual dan amalan, saya menyimpulkan bahwa menyaksikan itu sebetulnya adalah sangat-sangat mudah sebetulnya. Jadi saya pernah menunjukkan kepada teman saya bagaimana dia bisa bersaksi menyaksikan Tuhan hanya dalam waktu 3 menit. Selama 3 menit saya menunjukkan dan dia tahu dan dia langsung paham. Nah, itu tapi nggak bisa dijabarkan atau nggak bisa diungkapkan secara umum. Nanti orang akan ribut. Ya, nanti orang akan ribut. Jadi makanya ilmu-ilmu yang seperti ini bersifat silent, bersifat pribadi seperti itu, personal. Wejangan khusus. Sebetulnya simpel, namanya kunci pasti kecil, pasti simpel, tapi membuat kita kebingungan dan karena jawabannya ekstrim gitu. Nah, tetapi yang paling butuh latihan sebetulnya bukan melihatnya. Kalau melihat tuh gampang bagi yang sudah melihat ya, seperti itu ya, gampang bagi yang sudah melihat. Yang susah adalah bagaimana kita selalu terhubung. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah melihat, kita melatih untuk terhubung. Nah, terhubung ini yang setiap waktu. Karena apa? Ketika kita tidak terhubung, otomatis kita syirik, otomatis kita menyekutukan, otomatis kita melekat dengan ego kita. Makanya ada bahasa linafsi binafsi lillah billah. Kalau kita sadar kita terhubung itu kita lillah dan billah. Tapi ketika kita tidak terhubung itu langsung linafsi. Nah, seperti saya ngomong ini, ketika saya ngomong dalam posisi saya tidak terhubung dengan Tuhan, maka omongan saya adalah berasal dari nafsu saya, dari diri saya sendiri. Namanya linafsi. Tapi ketika terhubung berarti saya sadar. Ketika saya sadar berarti ketika saya ngomong saya diomongkan karena saya terhubung. Karena saya terhubung otomatis saya menjadi corongnya. Sehingga saya bukan sesuatu hal yang utama. Saya hanya penyampai risalah. Seperti itu. Jadi kalau dalam hal pembahasan syuhud atau syahadah, musyahadah atau bersaksi, itu kalau ya Anda belajar sama orang yang benar-benar sudah mengalami persaksian, itu akan mudah untuk ditunjukkan. Kalau orangnya mau menunjukkan. Karena biasanya di sufi-sufi ya memang nggak ditunjukkan karena dipersulit. Kenapa dipersulit? Ada alasannya, karena takut Anda nggak mampu sebetulnya. Tapi sebetulnya mudah, simpel, sangat-sangat mudah sekali.
Kalau hanya untuk mengetahui melihat Tuhan itu mudah, nggak butuh waktu lama sebetulnya. Langsung saat itu saya tunjukkan beberapa menit, langsung Anda paham, langsung Anda melihat. Tetapi untuk terhubung ini butuh latihan karena sering putus. Nah, putus nyambung. Sehingga untuk menjadi terhubung inilah PR kita ketika sudah melihat. Nah, melihat dulu. Nah, saya bisa melihat saja itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, padahal sebetulnya melihat itu mudah. Nah, yang terhubung ini yang harus butuh konsisten. Kenapa? Karena kalau masalah terhubung ini putus nyambung. Seperti saya contohnya putus nyambung. Ketika saya lupa berarti putus. Ketika saya ingat berarti nyambung. Makanya lupa ingat. Tetapi tidak masalah, itu namanya proses untuk belajar seperti itu.